hukum dunia yang akan berlaku bagi si pembunuh. Tentunya setiap negara berlaku sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, saudara. Bagaimana status dengan hubungan Tuhan? Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya berdoa dan berharap setiap kita dalam perlindungan Tuhan Yesus. Dan biarlah langkah-langkah kita tiap hari, saudara, dalam tuntunan Roh Kudus. Amin. Nah, saudara, saya akan membahas suatu kebenaran firman Tuhan bagi saudara terkait dengan kasus yang menimpa Pak Sambo bersama rekan-rekan termasuk Baradae. Bagaimana sudut perjanjian lama dan hukum perjanjian lama terhadap seorang pembunuh. Ini adalah satu kebenaran firman Tuhan yang perlu saudara ketahui, ya. Tapi sebelumnya itu mari kita berdoa. Bapa, berkati firman-Mu pada saat ini yang kami akan dengarkan, biarlah menjadi rema, suatu kebenaran bagi kami untuk mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, saudaraku, kita lihat di dalam Bilangan pasal yang ke-35 ayat 9 sampai 34, ya. Judulnya adalah kota-kota perlindungan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu memilih beberapa kota yang menjadi kota-kota perlindungan bagimu, supaya orang pembunuh yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana." Kita lihat ayat yang ke-15, saudara. "Keenam kota itu haruslah menjadi tempat perlindungan bagi orang Israel dan bagi orang asing dan pendatang di tengah-tengahmu, supaya setiap orang yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Tetapi jika ia membunuh orang itu dengan besi sehingga orang itu mati, maka ia seorang pembunuh, pastilah pembunuh itu dibunuh." Dan seterusnya. Nah, saudara bisa melihat sendiri di sana dan mempelajari dan membaca hukum-hukum yang Elohim berikan kepada Musa. Itu sangat jelas. Dalam pasal ini, saudara, menjelaskan hukum bagi seorang pembunuh pada zaman Israel, umat pilihan Tuhan. Hukum apa yang harus diberikan? Tuhan berfirman kepada Musa bahwa buatlah 6 kota perlindungan untuk mereka yang melakukan pembunuhan dengan tidak sengaja. Dijelaskan bahwa orang yang bisa lari ke sana adalah semua orang pembunuh bisa lari ke sana. Jadi ketika seseorang telah melakukan pembunuhan lalu masuk di dalam kota perlindungan, lari ke kota perlindungan, maka penuntut darah tidak bisa membunuh orang itu yang lari ke kota itu sampai pengadilan atau hakim memutuskan apakah orang itu bersalah atau tidak, saudara. Jadi nanti ditentukan pada saat terjadi sidang. Lalu dalam pasal ini dijelaskan kalau seseorang pembunuh itu melakukan pembunuhan dengan tidak sengaja, saudara, maka dia akan bebas dari penuntut darah. Karena kalau seorang pembunuh, nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi, itu zaman perjanjian lama, saudara. Kalau saudara bertanya kepada saya kenapa seperti itu adalah hak prerogatif Tuhan, ya, kedaulatan Tuhan. Kita nggak bisa menjawab itu. Lalu kemudian dalam perjanjian baru kenapa diperbarui? Yaitu adalah hak Tuhan, karena Dia yang tahu kehidupan manusia. Nah, tapi saya menjelaskan tentang kota perlindungan, bagaimana seorang pembunuh bisa selamat ketika melakukan pembunuhan. Jadi seorang pembunuh lari ke kota perlindungan, 6 kota perlindungan, dan penuntut darah tidak bisa membunuh ketika ada di dalam kota perlindungan. Jadi setelah dilakukan sidang, saudara, maka kalau dia terbukti melakukan pembunuhan dengan sengaja, termasuk kalau saudara lihat di sana, baca di sana, dijelaskan secara spesifik, kalau dia menggunakan besi untuk membunuh, maka seorang pembunuh itu pasti juga akan dibalas, dia akan dibunuh juga. Ya, kalau sekarang ya kasus yang terjadi seperti menggunakan pistol, ya pada zaman itu, saudara, artinya masuk dalam kategori membunuh dengan besi. Ya, jadi hanya orang yang bisa lolos itu adalah orang yang tidak sengaja, ya,
tiba-tiba mungkin kecelakaan, orang itu membuat sesamanya mati, saudara, maka orang itu akan terbebas dari penuntut darah atau keluarga dari orang yang dibunuh. Dan dia harus hidup, itu pun dia harus hidup di dalam kota perlindungan. Ada konsekuensi yang harus diterima. Hidup di dalam kota perlindungan sampai imam besar yang diurapi mati, saudara, yang ada di Israel. Jadi kalau imam besar itu sudah mati, maka orang yang ada dalam kota perlindungan, seorang pembunuh itu bisa bebas dan kembali ke kotanya. Tetapi kalau misalnya dia adalah seorang pembunuh karena sengaja, dendam ya, saudara, kalau kita baca di pasal ini, konteks pasal ini, kalau dia membunuh karena benci, di dalam ayat 20 juga, jika ia membunuh, menumbuk orang itu karena benci atau melempar dia dengan sengaja sehingga orang itu mati, atau jika ia memukul dengan tangannya karena perasaan permusuhan sehingga orang itu mati, maka pastilah si pemukul itu dibunuh. Ia seorang pembunuh, penuntut darah harus membunuh pembunuh itu pada waktu bertemu dengan dia. Jadi ketika bertemu dengan keluarga daripada yang korban itu, maka ketika dia dibunuh, si pembunuh ini, itu bisa, saudara. Kecuali yang tadi tidak sengaja itu, karena hukum atau sidang akan memutuskan, ya. Jadi unik pada zaman dulu ya, saudara. Nah, jadi ini kesimpulannya buat saudara bahwa pada zaman konteks perjanjian lama, hukum bagi pembunuh ada 6 kota perlindungan yang akan menjadi perlindungan bagi pembunuh yang tidak sengaja dan tidak ada dendam, ya. Nah, gimana dengan kasus Pak Sambo dan Eliezer yang terjadi sekarang ini, saudara? Ini kasusnya agak-agak berbeda, saudara. Tetapi kita melihat lebih kepada motifnya. Tapi kalau kita melihat pada konteks perjanjian lama, seorang pembunuh menggunakan besi itu akan bisa dibunuh juga oleh penuntut darah, ya, karena sudah menggunakan besi, saudara. Itu Tuhan berfirman kepada Musa untuk memberikan aturan-aturan ini. Nah, kalau sekarang membunuh dengan menggunakan pistol berarti sudah itu sesuatu yang kalau konteks perjanjian lama itu masuk kategori sengaja, saudara, ya. Tetapi tentunya kan kita hidup di negara hukum Indonesia yang telah mengatur itu. Kita lihat motif-motifnya, karena bahkan ada juga yang mengatakan bahwa kalau di Indonesia itu seorang dalam kondisi tergoncang lalu kemudian melakukan pembunuhan, artinya hukumannya agak ringan. Tetap ada konsekuensi, saudara. Namanya sudah membunuh, membuat nyawa seseorang melayang, itu namanya tetap pembunuhan. Dan menurut saya, termasuk perjanjian lama pun, sekalipun orang tidak sengaja melakukan pembunuhan, ada konsekuensi. Dia harus tetap ada di dalam kota perlindungan selama imam besar itu hidup. Tapi kalau sudah mati baru bisa keluar, ya kan, ada konsekuensi. Yang sama di bangsa kita. Menurut saya tidak serta-merta ketika seorang pembunuh tidak mendapatkan hukuman, saudara, itu sangat tidak adil. Maka seorang pembunuh siapapun, apalagi kalau dengan sengaja merancangkan kejahatan, termasuk teroris-teroris, saudara, yang memang ingin membunuh orang-orang tertentu, nah itu sangat berat hukumannya. Pada zaman perjanjian lama, penuntut darah bisa langsung membunuh orang itu ketika bertemu, saudara, ya. Nah, jadi gimana kalau dalam perjanjian baru tetap tidak diizinkan? Elohim tidak pernah mengizinkan umatnya untuk menghabisi nyawa seseorang. Di dalam Lukas 18 ayat 20 sudah dikatakan, engkau tentu mengetahui segala perintah Elohim, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu. Elohim tidak pernah menginginkan manusia untuk membunuh sesamanya. Itu di dalam konteks perjanjian lama dan perjanjian baru. Gimana kalau terjadi? Memang kadang-kadang fakta yang terjadi di dunia ini ada yang melakukan itu. Ya, hukum dunia yang akan berlaku bagi si pembunuh. Tentunya setiap negara berlaku sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, saudara. Bagaimana status dengan hubungan Tuhan? Tentunya ada pengampunan bagi mereka yang telah melakukan pembunuhan, tetapi bertobat dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan tahu niat hati saudara. Kalau hanya bertobat pura-pura, hanya supaya terbebas dari jeratan hukum yang mengatur di setiap negara, maka itu bukan pertobatan yang sungguh-sungguh.
harus ada penyesalan, ya, dan ada harga yang harus dibayar. Ketika Daud merencanakan pembunuhan terhadap Uria, saudara, karena dia mengambil istri Uria, mulai merancangkan banyak kejahatan, maka ada konsekuensi yang Daud tanggung, termasuk anak yang dikandung oleh Bathsheba saat itu mati, saudara. Daud sangat sedih, bahkan ada konsekuensi lain karena sesuatu yang pernah dilakukan oleh Daud, kesalahan. Tetapi Tuhan tetap mengampuni bagi siapa? Sejahat apapun manusia, ketika dia bertobat sungguh-sungguh, tidak terus-menerus melakukan dosa kejahatan, maka Tuhan mengampuni, saudara. Jadi inilah yang saya sampaikan kepada saudara, bagaimana seorang pembunuh pada zaman Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan kaitannya dengan para pembunuh yang ada sekarang ini. Biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara dan menolong saudara untuk menjadi perenungan bagi kita, dan tetap hati-hati dalam bertindak. Biarkan Tuhan memimpin hidup saudara. Apapun alasannya, Tuhan Elohim tidak pernah mengizinkan saudara, umat manusia, untuk membunuh sesamanya. Jadi Tuhan memberkati saudara semua, dan tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saudara, khususnya saudara seiman. Amin, amin, amin.